Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dituduh mencuri telur, dua pria di Samarinda babak belur. Gegara persoalan sampah, Wali Kota Samarinda terancam pidana. Ingin menikmati suasana alam yang segar dan menawan? Cobalah singgah ke lokasi wisata alam di Perjiwa Kutai, Kartanegara. Sebuah ruko di Jalan Sultan Alimuddin Sambutan tiba-tiba dipenuhi warga. Itu terjadi saat dua pria yang diduga mencuri telur berhasil ditangkap oleh warga. Tidak cuma itu, keduanya pun tak lagi bisa bergerak usai dihakimi warga. Kedua pelaku ini akhirnya diangkut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Salah satu warga menilai kemarahan warga itu sangat beralasan karena kawasannya kerap kecurian. Bahkan dirinya pernah kehilangan perangkat mobil yang diparkir di bengkelnya. Akibat kejadian tersebut, warga ini merugi puluhan juta rupiah. Nah, Terus bisa datang bagaimana? tak datang sudah mau dibawa masuk ke mobil. Nggak taunya ada maling di situ. Ada orang bilangi ada maling ketangkep di Arisko, nyuri telur bilangnya. Wah, jangan-jangan sama-sama maling yang mesinku yang dicuri ya gitu. Oh, Bapak pernah kehilangan juga? Iya, pernah kehilangan. Apa yang hilang itu, Pak? Mesin blok silinder head sudah lengkap, totalnya sekitar 50-an lah. 50 juta. Iya. Itu mobil orang? Mobil orang baiki. Jadi Bapak ngiranya Itu ya, sama. Iya. Oh. Nah, pada saat pencurian itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 14. 14 ini? 14 kemarin. 14 Sudah kemarin, 1 ya. bulan lebih. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ditahan di sel tahanan Polsekta Samarinda Kota. Polisi juga menyelidiki kemungkinan pelaku beraksi di tempat lainnya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas dan relawan Damkar Samarinda Senin sore berjibaku memadamkan api di gedung arsip milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kaltim di Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda. Saat itu tangki penyimpanan BBM yang berada di dalam gudang terbakar. Seorang staf Bapeda dengan kondisi tangan terluka menyatakan rencana awalnya mereka hendak mengeluarkan tangki dari dalam gudang. Agar pekerjaan ini lebih mudah, tangki dipotong dengan menggunakan mesin pemotong. Namun ternyata percikan dari pemotongan itu memicu api hingga membakar gudang. Yang terbakar sebuah tangki, itu dalam kondisi kosong. Dalam kondisi kosong. Kondisi kosong. Penyebabnya kok bisa kan kondisinya kosong nih? Penyebabnya itu tadi tangki itu kita mau keluarkan, karena itu tidak muat, rencana dibelah dua dulu. Ternyata di dalam itu masih ada sisa-sisa yang menempel di plat itu. Oh, di platnya ya? Itu, ya. Itu di ruang apa, Bang? Gudang. Itu ruang gudang ya? Gudang. Berarti saat pengerjaan terjadi percikan gitu atau Terjadi gimana? percikan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi kejadian menyatakan proses pemadaman lebih mudah karena petugas gudang sempat memadamkan kebakaran dengan menggunakan apar. Sehingga api tidak semakin membesar dan petugas tidak kesulitan memadamkan api. Awal oleh izin dari Bapeda, mungkin dari yang menjaga. Kedua, teman-teman sudah menggunakan hidran, jadi menggunakan dari pompa air.
baru bisa padam. Tadi kan sempat terdengar suara Alarm. alarm ya. Ini seperti apa bang? Jadi alarm tadi karena terpasang sistem detektor baik asap maupun panas juga MCP manual kontrol dipanggil manual, maka ada indikasi asap tadi masuk ke detektor, makanya alarm berbunyi. Jadi gedung ini sudah memiliki sistem detektor sendiri. Setelah berupaya hampir setengah jam, kobaran akhirnya berhasil dipadamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi sektor Sungai Pinang Samarinda hingga Senin siang masih mendalami perkara dugaan penganiayaan anak di sebuah yayasan sosial. Korban dari penganiayaan ini yakni seorang anak perempuan berinisial NA berusia 4 tahun. Kanit Reskrim Polsekta Sungai Pinang mengakui jika laporan tersebut diterima pada 20 Mei 2025. Hanya saja setelah 1 bulan pihaknya masih belum bisa mengembangkan perkara ini lebih jauh karena hasil visum dari rumah sakit belum didapat. Setelah diterima laporan polisi, kita buatkan permohonan visum ke Rumah Sakit AWS pada tanggal 20 Mei 2025 juga pada hari itu. Kemudian untuk sampai saat ini statusnya juga perkara ini masih dalam penyelidikan. Terkait dengan visum sendiri sudah kita koordinasikan kepada pihak rumah sakit. Sampai saat ini hasilnya memang belum ada. Mungkin hari Senin kita coba follow up lagi, nanti kita progresnya lagi. Sementara orang tua angkat NA menyatakan saat pertama melihatnya kondisi bocah tersebut sangat memprihatinkan. Rambutnya penuh kutu, terdapat benjolan besar di kepala, luka terbuka di tubuh, kulit penuh koreng, perut membengkak, dan mengalami kencing berdarah serta demam tinggi. Saya memang melihat kondisi Nazul pada saat itu tidak terurus, kondisinya dalam keadaan kejang. Setelah saya lapor ke PPA, kemudian PPA sudah meninjau langsung ke lapangan, sudah diserahkan ke dinas sosial, sampai pada akhirnya masalah ini sempat gantung. Dan saya sendiri pribadi mencari keberadaan Nazwa. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu dengan kondisi Nazwa yang memprihatinkan ya. Pada saat itu rambutnya penuh kutu, terus ada benjolan yang besar, ada luka nganga di sebelah kanannya, kemudian badannya penuh koreng, terus perut sebelah kanan itu bengkak, perut depan bengkak, dan kencingnya itu kencing darah. Polisi berharap hasil visum dari rumah sakit bisa segera terbit untuk langkah penanganan perkara tersebut. Pihak yayasan juga diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan warga yang berdemonstrasi di kantor Bupati Berau ditemui langsung oleh sekretaris daerah. Mereka ditemui di pintu masuk kantor Bupati. Selama pertemuan tersebut, pedemo diberi kesempatan untuk menyampaikan keinginannya. Pedemo menyatakan tujuan mereka kali ini yakni meminta agar pekerja lokal diberi kesempatan bekerja di perusahaan tambang. Alasannya, mereka yang tinggal di sekitar tambang akan merasakan dampak dari aktivitas tersebut. Mekanisme penerimaannya yakni 80% untuk pekerja lokal dan 20% lainnya pekerja dari luar daerah. Paling utama itu yaitu 80/20 itu aja. Kita mengejar supaya dimaksimalkan 82/20-nya, karena kita melihat dari masyarakat kita di Kabupaten Berau banyak lapangan pekerjaan, tetapi masih banyak anak-anak kita yang di sini menganggur, belum bekerja. Kalau misalnya ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, apakah akan ada aksi lanjutan? Kami akan usut sampai tuntas berdasar mengikuti aturan pemerintah.
Terkait tuntutan ini, Sekretaris Daerah tidak bisa berbuat banyak. Itu karena aturan pengawasan ketenagakerjaan wewenangnya pemerintah provinsi. Meski begitu, Pemkab sangat mendukung upaya yang dilakukan pedemo. Kita menyambut baik ya teman-teman ini, mengingatkan kami juga, mengingatkan tugas dan fungsi tanggung jawab dari pemerintah untuk mengakomodir dan memfasilitasi. Tapi di sisi yang lain kita juga sangat dibatasi oleh kewenangan, terutama di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Ini lebih dan merupakan tugasnya dari provinsi. Kita mengupayakan secepat mungkin agar provinsi bisa. Jadi sehingga kemudian persoalan-persoalan yang ada dihadapi di daerah ini bisa terselesaikan secepatnya gitu. Ya, kita berharap seperti itu. Puas menyampaikan aspirasinya, pedemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Meski begitu, mereka akan terus berupaya menuntut keadilan terutama soal jatah tenaga kerja lokal. Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Razia terhadap pengecer BBM dalam kemasan botol ini dilakukan Satpol PP Balikpapan Senin siang. Sasaran mereka kali ini yakni di wilayah Balikpapan Timur. Razia tersebut digelar untuk menindaklanjuti surat edaran wali kota terkait penjualan BBM eceran. Kabid Penegak Satpol PP menyatakan sasaran penertiban adalah penjual BBM eceran yang tidak memiliki izin usaha. Hal tersebut berlaku terhadap pengecer yang sudah menggunakan mesin pompa namun masih belum memiliki izin usaha. Melakukan penertiban untuk PBM eceran di Kota Balikpapan. Khususnya hari ini kita melangkah ke wilayah timur di Jalan Mula Warman. Ini adalah kegiatan kita rutin, nantinya kita setelah wilayah timur ini nanti setiap bulannya kita menyasar ke wilayah yang lain. Ini tadi ada beberapa titik yang sudah lengkap ya Bang, sepertinya ya Bang, ada apa? Iya, di sebelah kanan kita itu sudah lengkap, jadi kita tidak tertibkan. Oke, ini yang ditertibkan tadi sejauh ini sudah dapat berapa nih Bang? Kalau ini kita masih setengah jalan, tadi kita sudah, saya sendiri kan ini kan kita sebar nih PPNS ini. Saya sendiri ini ada 3 kemarin pelaku untuk BBM eceran secara botolan. Di antara penjual BBM eceran yang bebas dari sasaran razia mengaku jika dirinya telah memiliki izin usaha. Selain itu, tempat usahanya juga sudah dilengkapi dengan apar dan mesin pompa elektrikal. Di Pertasok. Pertasok boleh? Iya, boleh. Ada batas pengambilan nggak sih berapa liter gitu satu hari? Iya, ada. Berapa Pak? Paling 100 liter. Dibatasi, ya. Okay. Tidak boleh juga mengganggu antrian yang lain. Biasa. Ya. Oke. Ini dengan perizinan yang lengkap ini gimana Pak perasaannya Pak? Senang sih Bu, enak. Lebih aman. Lebih aman. Untuk bisa aman dari razia, maka para penjual eceran ini haruslah mengantongi izin usaha serta memiliki apar atau alat pemadam api ringan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.